Oke, dulur, Mardiono Auto Service Sidoarjo. Kalau ada keluhan seputaran mobil, pertanyaan seputaran mobil, ingat Mardiono Auto Service Sidoarjo. Rekan-rekan, kali ini saya mempunyai beberapa tips ya kaitannya dengan musim penghujan. Di bulan Oktober ini beberapa wilayah ini sudah mulai untuk musim penghujan, sudah mulai turun hujan. Untuk wilayah di daerah Sumatera, daerah Kalimantan, Sulawesi itu kalau untuk penghujannya itu bisa bisa sewaktu-waktu. Artinya setiap kali mau hujan aja gitu. Jadi nggak ada musim yang tepat seperti itu. Katanya seperti itu sih. Kalau salah mohon dikoreksi. Seperti itu. Baik. Satu hal yang pertama yang harus dilakukan pengecekan yaitu sebelum musim hujan ini atau pada saat musim hujan ini, yang pertama rekan-rekan harus mengecek wiper. Wiper ini peranan sangat penting karena apabila wiper tersebut karetnya sudah mulai rusak atau sudah mulai getas ataupun sudah mulai lepas, itu harus cepat diganti deh. Karena apa? Karena wiper ini salah satu peranan penting untuk melindungi kita di musim hujan seperti itu. Pandangan kita, keselamatan kita juga penting dilakukan di sini. Juga harus diperhatikan di sini seperti itu. Bagaimana sih cara melihat wiper ini sudah bagus atau belum? Kita angkat wipernya, kita lihat bagian karetnya ini sudah getas ataupun sudah robek ataupun sudah keras. Ini cepat-cepat diganti, harganya murah kok. Untuk wiper mungkin harga sekitar 100 sampai 200 itu sudah 2 wiper. Oke, mungkin di tempat Anda bervariatif harganya seperti itu. Oke. Terus saran berikutnya. Oke, saran berikutnya ini pastinya di musim hujan ini juga kita harus memperhatikan level air washer. Level air washer ini sangat membantu kita pada saat hujan deras atau kondisi kaca depan ini buram atau kotor. Air washer, air untuk pembersih kaca ini yang di dalam tangki reservoir ini atau air washer itu harus selalu diperhatikan. Perhatikan dalam sisi levelnya, diperhatikan juga dalam sisi ini mungkin ada yang beberapa bagian rekan-rekan ini mencampur dengan air sabun, mencampur dengan sampo atau langsung beli untuk khusus air washer. Itu bebas, yang penting fungsi untuk pembersihan kaca depan ini bisa berjalan maksimal. Setelah wiper, setelah air washer, ini juga kita harus memperhatikan memperhatikan kaitannya sama kelistrikan mobil. Kelistrikan mobil, setiap mobil itu berbeda-beda. Ada yang mobil mobil yang masih karburator atau mobil yang injeksi. Rata-rata mobil yang injeksi itu sudah safety-nya sudah bagus seperti itu. Lain lagi kalau untuk mobil bermesin karburator itu kabelnya masih kanan kiri lah, semerawut seperti itu. Jadi tolong perhatikan kelistrikan mobil Anda yang ada di dalam kap mobil tersebut. Jadi tolong dibuka, dicek apakah ada kabel yang sobek atau solasi yang sudah mulai luntur atau mulai keras, itu bisa dicek kembali seperti itu. Oke, saya ulangi lagi tadi: wiper, tangki reservoir air washer, dan kelistrikan mobil. Selanjutnya kita sambil jalan ya rekan-rekan. Kita ini lagi coba mobilnya customer setelah servis. Oke.
Oke kawan, setelah itu kita cek lagi, mungkin pada saat melintas di dalam genangan air, pada saat kita berkendara seperti ini, pada saat kita melintas di genangan air, itu pastinya level clearance dari mobil kecil sampai besar itu berbeda-beda, dan juga banjir di setiap wilayah itu juga berbeda-beda ketinggiannya. Kita harus pahami itu. Artinya apa? Mobil kita tidak bisa serta-merta masuk ke genangan banjir dan pasti selamat, tidak mungkin. Kalau kita memang mobilnya ini mobil-mobil yang ground clearance-nya rendah seperti sedan, itu kita harus memperhatikan. Apabila di depan itu sudah ada genangan air atau banjir, lebih baik minggir deh. Kenapa minggir? Kalau enggak nanti pasti yang pertama airnya sudah masuk ke mana? Ke dalam kabin. Kalau air sudah masuk ke dalam kabin, pastinya butuh waktu untuk mengeringkan karpet, untuk mengeringkan apapun yang ada di dasar ini. Pasti ribet deh. Saran saya, Anda langsung menepi, tinggal towing. Mending di towing aja. Bayar towing lebih murah daripada Anda membayar perbaikan atau perawatan dari kebanjiran tersebut. Ya, untuk berikutnya banyak sekali nih. Untuk berikutnya setelah dalam berkendara itu Anda merasakan level airnya tinggi, silakan minggir seperti itu. Jangan dilawan deh. Nanti pasti lebih besar pengeluarannya. Seperti transmisi matic kecampur air, oli juga tercampur oleh air, itu tidak kami rekomendasikan untuk menerabas banjir. Setelah itu kita apabila mobil kita kena hujan, hujan rintik maupun hujan besar, saran saya segera dikeringkan atau dibilas dulu dengan air PDAM. Setelah itu dikeringkan dengan bersih. Kenapa? Korosi bisa timbul dari air hujan tersebut. Setelah itu jamur dari yang menempel di bodi itu akan susah hilang kalau nggak dipoles. Seperti itu. Setelah dikeringkan, dipoles, pastikan menyimpan mobil di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, seperti itu. Oke, selanjutnya selanjutnya untuk tips dalam berkendara saat hujan ini, pastinya Anda harus memperhatikan steering kemudi. Steering kemudi ini sangat berpengaruh pada saat Anda berkendara pada saat di musim hujan dengan kecepatan tinggi. Sudah banyak kita temukan kecelakaan di jalan kaitannya sama melintas di jalan tol dengan kecepatan tinggi melewati genangan air, otomatis mobilnya ini bisa oleng. Itu namanya apa itu ya? Tolong bantu saya ditulis di kolom komentar ini. Kecepatan tinggi, ada genangan air, setir otomatis berbelok ke kanan atau ke kiri dan tidak terkendali, ini apa namanya? Tolong bantu saya tulis di kolom komentar. Ya, ini perlu dilakukan sporing and balancing. Sporing balancing ini fungsinya untuk menstabilkan kemudi, ya, menstabilkan cengkraman dari roda, dari ban. Jadi dari ban, apabila memang bannya tersebut sudah tidak bisa mencekram aspal, itu nanti bisa diketahui dalam sporing balancing tersebut. Ya, selanjutnya yang terakhir pastinya Anda harus lakukan perawatan berkala di bengkel-bengkel yang sudah menerapkan SOP pekerjaan seperti itu. Ya, Anda harus lakukan perawatan berkala ini secara rutin pada saat musim hujan ini. Kenapa? Nggak mungkin kan Anda pada saat membawa keluarga Anda, membawa anak Anda, terus membawa mungkin pacar Anda
seperti itu. Pada saat di jalan hujan deras, mobilnya mogok ya. Pada saat genting, mobilnya juga tidak bisa dipakai atau kebanjiran. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi pada saat musim penghujan ini harapan kami Anda harus merawat kendaraan Anda semaksimal mungkin, terutama di kelistrikan, di wiper, di washer, di steering kemudi, semua yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu tips dari saya ya. Harapan saya Anda dan mobil Anda bisa diajak bekerja sama di saat musim penghujan ini, karena salah satu transportasi yang dibutuhkan di musim penghujan ini adalah mobil. Jaga performa mobil Anda, jaga kesehatan Anda. Saya doakan rezeki Anda semakin lancar, barokah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke video berikutnya nanti ya. Saya mau jalan dulu. Terima kasih. Bye bye. Salam dari Mardiono Auto Service Sidoarjo.